Hai, jumpa lagi di Arsu Channel. Jangan lupa subscribe, like, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Tentu saja hari ini adik-adik sehat-sehat bukan? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Adik-adik, simaklah gambar ilustrasi ini. Menurut adik-adik semua, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini gambar bapak petani yang sedang ada di sawah mengerjakan sawahnya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa jadi cedera, jawab Pak Anto. Sekarang coba adik-adik ingat aktivitasnya sehari-hari. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah adik-adik apakah itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia, yakni yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini merupakan gambar dari otot polos. Ciri-ciri otot polos yakni waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong.
terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, ciri-cirinya tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, kemudian macam-macam otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini merupakan gambar dari otot lurik atau otot rangka. Kemudian ciri-cirinya, bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi. Macam otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ayo membaca otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Jadi adik-adik tentu saja masih ingat ya, apa itu ide pokok.
Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, ini sekarang kita lihat lagi paragraf pertama. Ide pokoknya apa? Nah, ini merupakan paragraf yang pertama dalam bacaan tadi. Di sini kita menemukan ide pokoknya adalah kalimat pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ini merupakan ide pokok paragraf. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya ini disebut dengan kalimat pengembang. Jadi karena ide pokoknya ada di awal paragraf, ini dinamakan paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Yakni paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Selanjutnya adik-adik bisa mencari ide pokok paragraf untuk yang kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Bacaan-bacaan tersebut tentunya ada di dalam sebuah buku. Nah, dalam sebuah buku itu ada yang namanya cover atau sampul depan. Nah, adik-adik masih ingatkah apa itu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover atau sampul buku? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, adik-adik harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Setelah itu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. 2. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Sekarang giliran adik-adik membuat gambar cover buku. Coba adik-adik di rumah bisa membuat cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang adik-adik nanti buat itu harus memperhatikan unsur-unsur yang ada pada sebuah cover. Baik nanti adik-adik mau memilih yang backgroundnya yang pertama atau menggunakan background yang kedua. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.